Supreme Martial God Technique. Bab 871-875. Bab 871 Wanglongya, konflik, sangat bagus. Seiring berjalannya waktu, masalah ini menjadi tidak terlalu memprihatinkan. Karena sejak itu, tidak ada yang melihat Liu Moyan dan Wu Yun muncul secara bersamaan. Namun, ini berbeda dengan perilaku Wu Yun yang menonjol. Dalam 2 bulan terakhir, Liu Moyan sangat berbeda dari biasanya. Tidak ada yang melihatnya di akademi lagi. Menurut murid perempuan yang dekat dengan Liu Moyan, selain mengunci diri di kamarnya untuk berlatih setiap hari, Liu Moyan menghabiskan waktu luangnya dengan linglung. Kadang-kadang, saya bahkan berada dalam keadaan linglung selama beberapa jam. Jangan katakan apapun, tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. 1,5 bulan yang lalu, seorang murid laki-laki yang naksir Liu Moyan mengira Liu Moyan telah benar-benar mengubah temperamennya dan tidak lagi seksi. Mencoba mengejar Liu Moyan. Namun tidak ada keraguan bahwa setelah dipukuli habis-habisan dan terluka parah oleh Liu Moyan, tidak ada yang berani mengujinya lagi. Baru kemudian semua orang tiba-tiba menyadari bahwa Liu Moyan tidak berubah, dia masih sama. Ini lebih sederhana dari sebelumnya. Adapun mengapa Wu Yun memeluknya hari itu tanpa merasa marah. Hal ini menjadi kasus yang belum terselesaikan di perguruan tinggi. Tidak ada yang bisa menjelaskannya kecuali kedua pihak yang terlibat membicarakannya. Pada hari ini, Wu Yun datang ke tempat harta karun ke-87 dan melihat ke arah Longya. Saat ini, hanya ada 13 harta yang tersisa. Namun hanya tersisa 3 tempat yang benar-benar digunakan untuk membantu budidaya, termasuk tebing Wanglong. 10 tempat sisanya semuanya digunakan untuk memperkuat tubuh fisik atau aspek lainnya, dan bukan yang dibutuhkan Wu Yun. Namun 3 harta karun yang tersisa juga merupakan 3 harta yang paling dinantikan Wu Yun di antara ratusan harta karun di Akademi Tianlong. Berbicara tentang melihat kembali ke Longya. Tidak ada yang tahu apa itu tebing Wanglong. Karena tempat harta karun ini, setelah masuk, Anda harus mengandalkan diri sendiri untuk memahaminya. Tidak seperti tempat-tempat berharga sebelumnya, selama Anda masuk, Anda bisa berlatih. Meski tidak ada yang tahu, ada rumor di Akademi Tianlong. Konon sisa jiwa naga dewa tersembunyi di tebing Wanglong. Nama Wanglongya juga berasal dari ini. Namun, tidak semua orang bisa melihat sisa jiwa naga dewa ini. Tidak ada yang tahu apa yang harus dilakukan untuk melihatnya. Namun tidak ada keraguan bahwa sejak Akademi Tianlong mendirikan tanah harta karun Wanglongya, tidak ada catatan bahwa ada orang yang pernah melihat sisa jiwa naga dewa. Namun, terlepas dari statistik tragis tersebut, masih banyak murid akademi yang ingin mencoba peruntungan setiap hari. Konon selama sisa jiwa naga ini terlihat, atau dia akan langsung dibaptis dengan kekuatan sisa jiwa naga dewa, dan tingkat kultivasinya akan melonjak. Atau, Anda akan mendapatkan harta karun seperti seni bela diri atau latihan yang diajarkan oleh sisa jiwa naga. Tentu saja ini hanya rumor belaka dan belum ada yang mengetahui faktanya. Karena para murid yang telah melihat sisa jiwa naga dewa tidak pernah menyebutkannya sepatah kata pun. Tidak diketahui apakah ada orang yang pernah melihatnya. Tapi rumor yang tampaknya ilusi seperti itu bisa mendorong begitu banyak murid untuk melihat ke dalam Longya. Wu Yun juga termasuk di antara kelompok orang yang dibujuk. Namun berbeda dengan yang lain, Wu Yun masih cukup percaya diri. Selama rumor ini tidak sepenuhnya dibuat-buat, memang ada naga di tebing Wanglong. Anda harus membiarkannya muncul. Bagaimanapun, tubuh Wu Yun sekarang berisi roh naga ilahi yang akan berubah menjadi naga putih tingkat terendah. Namun, jika ingin memasuki tebing Wanglong, Wu Yun tetap harus lulus penilaian. Saat ini, setiap kali Wu Yun pergi ke tempat harta karun, sekelompok orang akan mengikutinya.
Orang-orang ini adalah adik-adik yang direkrut di Lembah Muling. Awalnya, mereka agak tidak puas dengan Wu Yun. Tapi setelah 2 bulan, mereka sepenuhnya yakin pada Wu Yun. Bahkan lebih dari separuh dari mereka menganggap Wu Yun sebagai idola mereka. Apalagi, jumlah orang di tim adik kecil ini sekarang sudah bertambah banyak. Tentu saja, selain orang-orang tersebut, ada juga murid-murid lain di akademi yang datang untuk menyaksikan keseruan tersebut. Pasalnya, sikap tegas Wu Yun selama 2 bulan terakhir ini memang sangat menarik. Meskipun mereka belum tentu mengagumi Wu Yun, mereka percaya padanya. Namun tak ayal mereka pasti menantikan penampilan Wu Yun di tahap penilaian. Namun, ada yang menantikannya, tetapi ada juga yang tidak tahan dengan Wu Yun dan memecatnya. Selain itu, sebagian besar orang di Akademi Tianlong tidak menyukai Wu Yun. Saat ini, Wu Yun terlihat tiba di lokasi penilaian di luar tebing Wanglong dengan dukungan semua orang. Di sisi lain, seseorang mengejek dengan nada menghina. Apa yang bisa dibanggakan? Hanya 2 bulan sejak dia menerobos dari alam Tianwu tingkat pertama ke alam Tianzun tingkat ketiga. Ya, saya pikir dia hanya beruntung. Kalau tidak, bagaimana dia bisa mendapatkan kebaikan seperti itu? Keberuntungan dan menerobos begitu cepat. Cih, tidak peduli seberapa cepat terobosannya. Masih ada lebih dari 20 hari, dan kompetisi penyisihan akan dimulai. Jika dia tidak bisa memenangkan tempat pertama saat itu, dia akan melakukannya pasti mati. Penatualin sudah mengatakannya, kata mereka. Sarkasme itu keras, tetapi Wu Yun tidak memasukkannya ke dalam hati. Bagaimana Dewa Agung bisa berdebat dengan semut? Sekalipun Anda memberitahu mereka, mereka tidak akan mengerti. Namun, Wu Yun tidak peduli, tapi bagaimana kelompok adik laki-laki yang mengikuti Wu Yun bisa bahagia? Ada banyak perselisihan mengenai masalah ini dalam 2 bulan terakhir. Kali ini, seperti yang diharapkan, terjadi pertengkaran lagi. Apa yang kamu bicarakan? Beraninya kamu berbicara menentang kakak laki-laki tertua kami. Apakah kamu layak, sampah? Sekelompok sampah teduh hanya cemburu. Di mata kakak tertua kami, kamu bukan apa-apa, ayam seksi dan pemula. Sisi lain segera membalas. Kamu pikir kamu siapa? Kamu berani ikut campur dalam urusanku. Apa hubungannya denganmu jika kami memarahi Wu Yun? Kakak laki-laki, dia mengikuti orang seperti anjing. Apakah dia memberimu makan? Apa katamu? Apa katamu? Coba yang lain. Situasi menjadi tidak terkendali. Sepertinya kedua belah pihak akan bertarung. Wu Yun menggelengkan kepalanya tak berdaya, bukan karena dia tidak peduli, tapi dia tidak bisa mengendalikannya. Karena saya sudah mencobanya sebelumnya dan respon yang saya dapatkan adalah mereka yang mengejeknya tidak mendengarkannya. Orang yang mengaguminya tidak ingin Wu Yun dihina atau diejek dengan cara apapun. Tapi Wu Yun tidak khawatir karena dia tahu dia tidak bisa melawan. Diam, ada keributan apa? Minggir. Seperti yang diharapkan, Wu Yun benar, dan pramugara yang menjaga Longya segera turun tangan. Dia memarahi kedua belah pihak yang sedang berdebat. Wu Yun, bisakah kamu datang sendiri lain kali? Jangan membawa orang sebanyak itu. Kamu mengganggu ketertiban. Du Guanqi, yang menjaga Wang Longya, berkata dengan wajah tidak senang. Wu Yun melambaikan tangannya, aku tidak bisa menahannya, aku sangat baik. Orang-orang mengikutiku secara sukarela, dan aku tidak memaksa mereka. Aku tidak bisa mengendalikan pikiran mereka, kan? Saat dia mengatakan itu, Wu Yun memandangi kerumunan adik laki-laki di belakangnya dan berkata, benarkah? Aku tidak memaksamu melakukannya, kan? Seseorang di belakangnya segera menggema. Ah tidak, pengurus Du, kami semua mengikuti saudara Wu Yun secara sukarela.
Pengurus Du, jangan khawatir, selama anjing-anjing di seberang jalan tidak menggigit orang, kami jamin tidak akan ada masalah. Namun, jika mereka masih berani mengatakan sesuatu yang kasar, maka kami tidak akan membiarkan kakak tertua kami diganggu. Bab 872 Kemarahan Guanxi Du. Baik. Manajer Du melambaikan tangannya. Dia mengerutkan kening dan berkata, menindas kakak tertuamu. Terlalu lemah untuk dikalahkan, terlalu kuat untuk muncul. Siapa yang bisa menindas kakak tertuamu sekarang? Itu benar. Akademi Tianlong, meskipun bukan berarti tidak ada pembudidaya di alam dewa. Tapi orang-orang itu semuanya termasuk dalam 3 tingkat utama akademi. Long Xiao dan Wu Yun membicarakannya sebelumnya. Murid terkuat Akademi Tianlong dibagi menjadi 3 tingkatan. Langkah pertama berada di atas tingkat kelima alam ilahi. Langkah kedua berada di atas alam transformasi ilahi tingkat ketiga. Langkah ketiga berada di atas tingkat pertama alam transformasi ilahi. Liu Moyan adalah murid berbakat yang termasuk dalam level kedua. Tapi mereka sudah mengunjungi semua tempat berharga, berlatih dalam pengasingan dan jarang muncul. Oleh karena itu, Wu Yun mendominasi dalam penilaian tanah harta karun. Bukan karena Akademi Tianlong tidak memiliki murid terpenting dari alam Tianzun. Ya, dan jumlahnya banyak. Awalnya mereka tidak yakin dan mengancam akan menghentikan Wu Yun. Paksa dia keluar dari harta karun itu. Saya harus mengatakan bahwa Wu Yun mengalami kesulitan melawan orang-orang ini pada awalnya. Namun untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, tingkat kultivasi Wu Yun mencapai tingkat dewa surgawi. Ini seperti menjadi tak terkalahkan. Saya tidak tahu bagaimana dia melakukannya, dengan metode yang begitu kuat. Bertarung langsung lintas level. Murid-murid yang mengancam akan menghentikannya dipukuli dengan hidung memar dan wajah bengkak, serta mulut berbusa. Belakangan, dia tidak lagi berani secara terang-terangan mengatakan bahwa dia ingin menghentikan Wu Yun. Anda hanya bisa melakukan trik kotor di belakang Anda. Sayangnya trik kotor ini gagal memberikan efek apapun di depan Wu Yun. Namun meski begitu, Wu Yun mampu menyapu seluruh level di alam Tianzun. Ini sama sekali tidak berarti bahwa Wu Yun tidak terkalahkan di alam yang sama. Jika mereka berada pada level yang sama dan sama-sama berada di alam surgawi tingkat ketiga, mereka bahkan bisa dikatakan tak terkalahkan. Namun tak terkalahkan di alam yang sama, bahkan Wu Yun sendiri tidak berani mengatakan ini. Karena sosok-sosok tingkat jenius yang benar-benar kuat, sosok-sosok kuat di alam yang sama. Dia telah memasuki kondisi transformasi. Yang tersisa di alam Tianzun sekarang hanyalah orang-orang yang relatif jahat. Mereka punya bakat, tapi tidak terlalu berbakat. Dalam hal pertarungan, hal itu bahkan kurang layak disebutkan di depan Wu Yun. Itu sebabnya Wu Yun menang dengan mudah. Tetapi jika mereka yang benar-benar berbakat keluar, meskipun mereka berada pada level yang sama, meskipun mereka hanya 2 atau 3 level lebih tinggi dalam kultivasi, Wu Yun mungkin akan kesulitan bertarung. Manajer Du memandang Wu Yun dan kemudian orang-orang di sekitarnya. Berkata, oke, waktunya telah tiba, dan penilaian Wang Longya dimulai. Siapapun bisa naik ke panggung, dan 10 orang terbaik bisa masuk ke Wang Longya. Sudah dimulai, saudara, ayo ke atas panggung. Du segera setelah itu pramugara selesai berbicara, seseorang segera membunyikan pengingat di belakangnya, yang cukup menyanjung. Wu Yunfei naik ke atas panggung dan mendarat di panggung kompetisi. Segera setelah itu, banyak orang terbang ke platform kompetisi satu demi satu. Mungkin karena kehadiran Wu Yun, tidak banyak orang yang naik ke panggung. Dia juga pasti takut dipukuli oleh Wu Yun. Manajer Du menoleh dan melihat tidak ada seorang pun di atas panggung. Dia berkata, oke, penilaian sudah dimulai. Anda bisa bertarung sesuka Anda,
Tetapi tidak boleh ada situasi di mana 3 atau 5 orang menargetkan satu orang pada saat yang sama, dan tidak boleh ada korban jiwa. Kompetisi penilaian adalah tentang memulai. Manajer Du siap mundur. Guanxidu, tunggu sebentar. Pada saat ini, Wu Yun tiba-tiba berkata. Apa? Manajer Du berbalik dan bertanya. Wu Yun melirik orang-orang di atas panggung yang bersiap untuk berpartisipasi dalam penilaian. Lalu dia memandang manajer Du. Dia sudah membuat rencana, karena dia akan memasuki tebing Wanglong, dan kemungkinan besar roh bela diri Shenlong akan terungkap. Oleh karena itu, dia hanya bisa masuk sendiri. Rahasia Shenlong Wuhun tidak boleh ditemukan oleh orang-orang ini, dan mereka tidak boleh diizinkan masuk. Setelah jeda, dia berkata, Steward Du, saya punya permintaan. Hari ini, saya ingin memasuki Wanglong Cliff sendirian. Tidak. Tidak ada aturan seperti itu di akademi. Steward Du menolak tanpa ragu-ragu. Di saat yang sama, obrolan dari kerumunan kembali menyebar dengan liar. Terutama mereka yang tidak tahan dengan Wu Yun, mereka bahkan lebih sinis saat ini. Dia ingin memasuki tanah harta karun sendirian lagi. Apakah kamu gila? Dia mencoba untuk pamer lagi. Ya, kami sudah melakukan ini sekali di Lembah Muling. Saat itu karena manajer Liu memiliki temperamen yang baik dan setuju kepadanya. Kali ini untuk sekali ini, dengan amarah Du, dia tidak akan begitu dimanjakan olehnya. Tidak hanya mereka, tetapi juga adik-adik yang mengikuti Wu Yun pun bingung. Saya tidak mengerti apa yang sedang dilakukan Wu Yun. Selain Lembah Muling, ini adalah kedua kalinya Wu Yun mengatakan ingin memasuki tanah harta karun sendirian. Namun meski tidak mengerti, mereka tetap mendukung Wu Yun tanpa syarat. Orang-orang yang sudah berada di panggung kompetisi juga memelototi Wu Yun. Dalam pandangan mereka, Wu Yun berani mengatakan ini, dan dia jelas meremehkan mereka. Seseorang berdiri dan memarahi, Wu Yun, menurutmu apakah ini masih merupakan tanah harta karun tingkat pemula seperti Lembah Muling? Kami bukanlah murid baru yang dinilai di luar Lembah Muling, dan kami hanya berjumlah 10 orang saat itu. Setidaknya ada 30 dari kita di sini sekarang. Saya harus mengakui bahwa Anda memang sangat kuat, tetapi apakah Anda terlalu gila karena tidak menganggap kami serius? Wu Yun menatap mereka dan tidak berkata apa-apa. Dia langsung berkata kepada Steward Du, Anda yang memutuskan. Tampaknya mereka tidak yakin dan sepertinya ingin mencobanya. Manajer Du berkata dengan suara yang dalam, Wu Yun, tidak peduli betapa hebatnya kamu, jangan terlalu sombong. Ini tidak akan ada gunanya bagimu. Jika bukan karena dekan, para jenius sejati di sekte akan melakukannya. Belum mengambil tindakan terhadapmu dalam 2 bulan terakhir. Apakah menurutmu kamu bisa pergi begitu saja? Apa maksud Steward Du? Wu Yun bertanya sambil tersenyum. Faktanya, dia tidak melakukan apa-apa, dia terlalu baik dan orang lain menganggap dia terlalu gila. Namun, aku sedikit gila hari ini. Tapi itu harus dilakukan, karena rahasia Shenlong Wuhun perlu disembunyikan. Pramugara Du menatap Wu Yun beberapa saat, dengan kilatan kemarahan di matanya, dan berkata, Wu Yun, aku memberimu wajah karena kamu memiliki bakat yang bagus dan dekan telah berbicara. Namun, ini jelas bukan karena kamu sombong sekali. Alasan. Setelah terdiam beberapa saat, dia berkata lagi, sekarang, kamu hanya punya 2 pilihan, terus mengikuti penilaian sesuai aturan. Jika kamu bersikeras-keras kepala dan menolak untuk berubah setelah berulang kali peringatan, saya dapat segera menuntut Anda karena mengganggu urutan penilaian di tanah harta karun. Ledakan kamu keluar dari tebing Wanglong. Pada saat ini, semua orang dapat mendengar kemarahan dalam kata-kata Guanxidu. Termasuk Wu Yun. Wu Yun mengerutkan kening, diam-diam berpikir bahwa kejadian hari ini mungkin tidak akan berakhir dengan baik.
Saya pikir dengan memprovokasi orang-orang ini, dan seperti di Lembah Muling, saya akan membuat orang-orang ini setuju, dan banyak orang akan mengepung mereka, tetapi Guan Du tidak akan ikut campur. Tapi dia tidak menyangka Steward Du akan langsung menolaknya. Tampaknya kita harus menemukan cara agar Du Guanxi tidak ikut campur dalam masalah ini. Cepat ambil keputusan. Ada begitu banyak murid di sini dan aku tidak punya waktu untuk menyia-nyiakan waktu bersamamu. Berhentilah mencoba mengganggu peraturan. Aku, Du Pingfeng, adalah orang yang menepati janjiku. Jika aku mengatakan tidak, itu berarti tidak. Manajer Du ragu-ragu untuk melihat Wu Yun. Saat dia berbicara, dia menjentikkan lengan baju dan jubahnya dan mendesak. Bab 873. Kalau begitu aku akan membiarkanmu melakukan 3 gerakan. Wu Yun tersenyum dan berkata, Guanxi Du, aku mengagumimu karena menepati janjimu, tapi sejujurnya, aku, Wu Yun, juga menepati janjiku. Hari ini, aku akan memasuki tebing Wanglong sendirian. Kamu. Pramugari Du mengangkat alisnya, menatap Wu Yun, dan hampir menyerang Wu Yun. Tapi untungnya, meski marah, dia masih bisa tetap rasional. Bagaimanapun, dia adalah seorang guru. Jika dia benar-benar mengambil tindakan terhadap Wu Yun, maka Dekan dan Long Xiao mungkin tidak mudah untuk dijelaskan. Menekan amarah di hatinya. Berkata, baiklah, Wu Yun, karena kamu sudah bertekad, maka aku akan memberimu permintaan. Jika kamu dapat mengambil 3 gerakan kekuatan penuhku tanpa mengelak atau melawan, aku akan membiarkanmu masuk sendirian. Oke. Wu Yun berseru tanpa ragu-ragu. Jawaban Wu Yun juga membuat semua orang tercengang. Mereka bereaksi dengan cepat. Mereka yang tidak tahan dengan Wu Yun langsung mengejek, anak ini gila. Dia tidak menghindar atau melawan untuk menghadapi 3 jurus Du Guanxi. Dia mencari kematian. Ya, anak ini gila juga. Itu sangat tidak terbatas sehingga dia bahkan berani menyetujui permintaan ini. Guanxi Du adalah seorang kultivator tingkat 9 di alam voli, dan dia mempraktikkan baja tertinggi dan teknik budidaya terkuat. Dia paling baik dalam menyerang target tetap seperti ini. Aku tidak bisa menahan diri. Kamu tahu apa yang bisa kamu lakukan, Nak? Pada saat ini, bahkan sekelompok anak laki-laki yang berdiri di belakang Wu Yun tercengang. Dia tampak ngeri dan tidak tahu bagaimana kakak tertua mereka berani mengambil keputusan ini. Bukankah ini serangan yang disengaja? Termasuk Guanxi Du sendiri, semua orang langsung tercengang. Dia bisa mengatakan ini karena dia telah mempertimbangkan hubungan antara Dekan dan Long Xiao, jadi dia secara khusus membuat permintaan yang mustahil ini. Berikan pada Wu Yun dan beri dia mundur. Keduanya berjalan menuruni tangga tanpa terlibat perkelahian. Tapi siapa sangka Wu Yun akan setuju tanpa ragu-ragu. Faktanya, Wu Yun tidak berani menyetujuinya sampai dia benar-benar yakin. Sebaliknya, dia tidak yakin. Dia sudah lama mendengar bahwa teknik yang dipraktikkan Du Guanxi disebut Cunyang Jue. Dari baja hingga matahari. Mungkin dalam pertarungan normal antara kedua belah pihak, teknik baja ke yang ini kurang lembut. Ciri-ciri yang bisa dimunculkan tidak begitu kentara. Tetapi jika ingin menyerang target tetap seperti itu, baja dan yang dari yang Jue murni ini harus dapat dimaksimalkan. Ditambah dengan budidaya Guanxi Du di alam voli tingkat 9, ada kesenjangan kekuatan yang sangat besar antara kedua belah pihak. Setelah mengambil 3 langkah berikutnya, Wu Yun benar-benar tidak terlalu percaya diri. Namun, betapapun sulitnya, dia harus setuju. Wu Yun mengerti apa yang dimaksud manajer Du ketika dia tiba-tiba berubah pikiran dan mengajukan permintaan. Jelas saja, itu hanya untuk memberikan langkah bagi kedua belah pihak agar tidak berselisih. Namun, Wu Yun sudah mengambil keputusan, karena Anda memberi saya langkah,
saya akan memperlakukannya sebagai langkah. Anda ingin saya turun, tetapi saya ingin naik. Tidak memberontak, sangat keren. Melihat pengurus Du masih diam, Wu Yun berkata, "Wah, pengurus Du, kamu sendiri yang mengajukan permintaan itu. Menurutku kamu tidak akan menyesalinya, kan?" Pramugara Du mengerutkan kening dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam, "Wu Yun, izinkan saya mengingatkan Anda. Ketika saatnya tiba, saya tidak akan berbelas kasihan. Jangan berpikir bahwa dengan dekan dan diakon jauh di belakang Anda untuk mendukung Anda dapat mengabaikan saya. Steward Du telah salah paham. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan siapapun. Menurut kesepakatan kami adalah sebagai berikut." Wu Yun tersenyum dan berkata, "Kamu menyerang dengan seluruh kekuatanmu, dan aku akan menanggungnya dengan seluruh kekuatanku. Dalam 3 gerakan, tidak peduli apa yang terjadi padaku, saya tidak akan pernah mengeluh, tetapi jika saya cukup beruntung untuk bertahan hidup, maka hari ini, Wang Longya menjadi milik saya sendiri." Oke. Mata Steward Du menyipit dan dia berkata dengan suara yang dalam, "Ini yang kamu katakan. Ayo kita lakukan." Wu Yun mengangkat kepalanya dan menatap Wang Longya. "Terbang dan mendarat di tengah platform kompetisi," katanya. Saat ini, dia merasa cukup serius. Lagi pula, kekuatan Guanxi Du bukanlah sesuatu yang bisa dia banggakan begitu saja. Di sisi lain, Guanxi Du menarik napas dalam-dalam. Dia berkata kepada murid-murid lain di atas panggung, "Murid-murid, tolong menyerah untuk saat ini. Saya akan membiarkan Anda menguji setelah saya berurusan dengan anak sombong ini." Ya, murid-murid itu tidak keberatan, karena dalam mata mereka, Wu Yun tingkah lakunya hanya mencari pelecehan. Meskipun Guanxi Du mungkin tidak membunuhnya, Wu Yun pasti sedang tidak enak badan hari ini. Setelah semua orang turun dari panggung, Guanxi Du pun terbang turun dan mendarat di tengah platform kompetisi, sekitar 10 meter dari Wu Yun. Berkata, "Wu Yun, jangan katakan bahwa saya menindas yang kecil. Jika saya benar-benar menyerang Anda dengan seluruh kekuatan saya hari ini, saya khawatir di masa depan, orang pasti akan mengatakan bahwa saya tidak menghormati orang yang lebih tua." Setelah jeda, dia melanjutkan, "Mengingat situasi Anda saat ini tingkat kultivasi alam Tianzun tingkat ketiga, 3 pukulan saya, pukulan pertama menggunakan kekuatan tingkat ketiga alam Tianzun, pukulan kedua menggunakan kekuatan tingkat ketiga dari alam Tianzun. Transformasi alam dewa, dan pukulan ketiga menggunakan kekuatan tingkat ketiga alam bola voli. 3 pukulan ini. Selama kamu tidak jatuh ke tanah dalam pukulan itu, kamu menang. Terima kasih." Wu Yun menangkup tangannya. Jangan terburu-buru berterima kasih padaku, Pramugara Du melambaikan tangannya dan berkata, Aku sudah memberikan konsesi yang begitu besar kepadamu, yang bisa dianggap memberi muka kepada dekan dan diakon Long. Jika dalam kasus ini, kamu terluka atau mati, itu tidak ada hubungannya denganku. Saya sudah mengatakan bahwa ini adalah perjanjian antara kita dan tidak ada hubungannya dengan siapapun." Wu Yundao. Tetapi pada saat ini, Wu Yun menghilangkan suasana serius sebelumnya dan secara bertahap menjadi lebih santai. Jika Guanxi Du benar-benar berusaha sekuat tenaga menyerang dengan 3 gerakan, maka Wu Yun benar-benar tidak terlalu percaya diri. Tapi kalau bertahap seperti ini, haha, kecuali pukulan terakhirnya yang agak menegangkan. Wu Yun bahkan tidak memperhatikan 2 pukulan pertama. Pada saat ini, semua penonton sedikit tidak puas dengan perubahan pendekatan manajer Du yang tiba-tiba. Tapi juga cukup meyakinkan. Bahkan jika Anda tidak menggunakan seluruh kekuatan Anda dapat menggunakan teknik yang murni yang dipraktikkan oleh Du Guanxi. Wu Yun pasti tidak tahan. Oke, kalau begitu, nak, bersiaplah, aku akan mengambil tindakan."
Saya harus mengatakan bahwa meskipun manajer Du cukup tidak puas dengan kesombongan Wu Yun, dia tetap bertindak seperti seorang guru. Sebelum mengambil tindakan, dia telah untuk mengingatkan Wu Yun. Wu Yun mengangguk. Saat dia sedang menunggu momen ini, dia hanya bisa mendengar suara lonceng penciptaan ilahi yang keluar dari tubuhnya. Haha nak, harus kuakui, kamu benar-benar beruntung. Jika orang ini memukul 3 kali dengan seluruh kekuatannya, aku khawatir kamu tidak akan mampu menahannya. Tapi sekarang, hehe. Wu Yun hendak berbicara, tetapi dia hanya mendengar ledakan di depannya. Suara itu datang. Baru saja mendengar ledakan, Guan Shidu sudah dalam posisi tegak. Pakaian di sekujur tubuhnya meledak seketika, memperlihatkan otot-ototnya yang kuat dan kuat. Di bawah sinar matahari, ada lapisan lingkaran cahaya samar. Anda dapat dengan jelas merasakan kekuatan dari matahari hingga baja mengalir ke seluruh tubuhnya. Sekilas terlihat seperti dewa. Apakah ini teknik yang murni? Benar-benar mendominasi. Murid Wu Yun menyusut dan dia berbisik pada dirinya sendiri. Dan semua orang yang hadir juga diam-diam ketakutan. Mereka hanya mendengarnya, tetapi belum pernah melihat Cunyang Jue karya Guan Shidu. Apa yang saya lihat hari ini sungguh mengejutkan. Nak, aku akan melakukannya. Pukulan pertama. Bab 874 Alam kedua dari tubuh suci abadi, King Kong yang tidak bisa dihancurkan. Saya baru saja mendengar Du Guanxi mengaum, dan semua otot di tubuhnya berdetak sedikit di bawah rangsangan kekuatan Ziyang Zigang. Sangat mendominasi. Dengan lambaian tangan kanannya, angin tinju menderu, dan kekuatan Cunyang Jue diaktifkan, memaksanya menuju Wu Yun. Meskipun gaya tinjunya mendominasi, dia hanya berada di alam Tianzun tingkat ketiga, dan Wu Yun tidak menganggapnya serius. Tiba-tiba, Wu Yun melangkah maju dengan kedua kakinya. Silangkan tangan Anda di depan dada. Seni Dewa Bela Diri Taisang berjalan dengan cepat, dan lapisan tipis aura pelindung tubuh muncul di permukaan tubuh. Pada saat yang sama, kekuatan tubuh suci abadi juga dimobilisasi. Wu Yun sangat percaya diri dengan pukulan ini. Ledakan. Dengarkan saja ledakan dan ledakan. Segera setelah itu, gelombang energi spiritual melonjak. Ini adalah akibat dari energi Qi yang dihasilkan setelah teknik yang murni Du Guanxi bertabrakan dengan teknik Dewa Bela Diri tertinggi Wu Yun. Di bawah teknik yang murni Guanxi Du yang sombong, Wu Yun bersandar sedikit. Tanah di bawah kakiku terguncang hingga muncul retakan kecil. Namun tidak mengherankan, Wu Yun tidak terluka sama sekali. Aura pelindungnya hanya menunjukkan sedikit fluktuasi dan tidak pecah. Selesai dengan satu pukulan. Guanxi Du terbang dan mendarat di panggung kompetisi. Wu Yun diam-diam berkata pada dirinya sendiri, teknik yang murni dari Zigang Zi yang memang sombong, jauh lebih kejam daripada gaya tinju para kultivator biasa. Namun, ini masih dalam toleransi Wu Yun. Semua penonton berbicara dengan suara pelan. Berseru bahwa Wu Yun sebenarnya tidak terluka. Bahkan aura pelindungnya pun tidak rusak. Sedikit kejutan melintas di mata Guanxi Du. Saya berpikir bahwa bahkan jika pukulan dengan kekuatan alam Tianzun tingkat ketiga ini tidak dapat melukai Wu Yun, sama sekali tidak akan ada masalah dalam menembus aura pelindung tubuhnya. Tapi dia tidak pernah menyangka Wu Yun bisa menanggungnya dengan mudah. Namun, dia tidak terlalu terkejut, lagi pula dia sudah mendengar tentang penampilan Wu Yun dalam 2 bulan terakhir. Dan, baginya, ini hanyalah hidangan pembuka. Selanjutnya, dia akan langsung meningkatkan level kultivasinya ke alam yang lebih besar dan menggunakan kekuatan alam transformasi dewa tingkat ketiga. Setelah jeda, dia berkata dengan keras, "Ya, saya memang memiliki kekuatan, tetapi pukulan berikutnya akan langsung melampaui Anda dalam ranah besar, kekuatan alam transformasi dewa tingkat ketiga. Saya akan lihat bagaimana Anda bisa bersaing."
Pada saat yang sama, saya melihat keseluruhan momentum Guan Shidu melonjak seketika. Dalam sekejap mata, dia telah dipromosikan ke alam transformasi dewa tingkat ketiga. Ayo. Wu Yun mengatur ulang dirinya dan mengambil posisi yang sama. Silangkan tangan Anda untuk melindungi dada Anda. Pukul aku. Guan Shidu meraung lagi dan menginjak kakinya dengan keras. Tinju kanan ditinju dengan keras. Terlihat jelas bahwa pukulan Guan Shidu benar-benar berbeda dari yang barusan. Kekuatan alam ilahi tingkat ketiga tidak boleh diremehkan. Dengarkan saja desiran angin kepalan tangan. Angin kepalan tangan yang kencang ini justru mampu mengeluarkan suara samar hembusan udara. Ledakan. Tinju kanan Guan Shidu mengenai tinju Wu Yun yang menjaga dadanya. Suara gemuruh terdengar. Suara ini lebih keras dari suara sebelumnya. Pada saat yang sama, dampak dari lonjakan energi menjadi lebih intens. Di bawah pukulan Guan Shidu, tubuh Wu Yun tiba-tiba terjatuh ke belakang. Tapi Wu Yun segera menstabilkannya. Segera setelah itu, retakan setipis jari muncul di tanah di bawah kaki Wu Yun. Jelas sekali, di bawah aura pelindung tubuh Wu Yun, sebagian besar kekuatan tinju dilepaskan ke tanah. Pecahkan untukku. Tiba-tiba, Steward Du meraung lagi. Ledakan. Suara berderak terdengar. Benar saja, energi spiritual pelindung tubuh Wu Yun meledak seketika. Segera setelahnya, kekuatan tinju Guan Shidu segera menyerang tubuh Wu Yun. Di saat yang sama, Wu Yun meraung. Seluruh tubuhnya bergetar hebat, dan kekuatan tubuh suci abadi diaktifkan secara ekstrim. Ledakan. Kekuatan tinju yang murni Du Guanxi menghantam tubuh Wu Yun. Saat ini, senyuman muncul di wajah Guan Shidu. Dia berbisik, "Wah, anak muda bisa jadi gila, tapi jangan terlalu gila dan melanggar hukum, kamu." Suaranya tiba-tiba berhenti di tengah kata-katanya. Pupil matanya tiba-tiba menyusut, dan dia berseru dengan suara rendah, ini. Awalnya, itu adalah tren normal. Kehilangan perlindungan aura pelindung tubuh. Selanjutnya, angin tinju yang murni miliknya pasti akan meledak ke tubuh Wu Yun, langsung menerbangkannya. Tapi saat ini, dia hanya bisa melihat tinjunya mengenai tubuh Wu Yun. Itu sebenarnya dihalangi oleh tubuh fisiknya. Wah, tubuhmu sebenarnya. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, dia melihat kaki Wu Yun melangkah dengan keras. Sementara Du Guanxi terganggu. Tinju yang menjaga dadanya didorong ke depan. Ini benar-benar mengejutkan Guan Shidu dan terbang menjauh. Guan Shidu berdiri diam, matanya penuh rasa tidak percaya. Aku benar-benar tidak percaya Wu Yun masih bisa menahan pukulannya dengan tubuh fisiknya bahkan setelah kehilangan aura pelindung tubuhnya. Apakah ini masih tubuh manusia? Dia membuka mulutnya, tapi ragu-ragu. Sebelumnya, dia tidak pernah mengerti mengapa para tetua akademi yang bermartabat akan menargetkan murid yang baru saja memulai. Terlebih lagi, saya tidak mengerti mengapa dekan dan diakon perguruan tinggi berselisih dengan para penatua pada saat yang sama untuk mendapatkan murid baru. Pada saat ini, dia tiba-tiba memahami sesuatu. Saya melihat Wu Yun juga menarik napas dalam-dalam. Dia menstabilkan nafas yang sedikit berfluktuasi di tubuhnya. Dia menepuk-nepuk debu di tubuhnya dan berkata, Guan Shidu, ayo lagi, satu pukulan lagi. Semuanya seperti yang dia harapkan. Dengan paparannya saat ini ke alam Tianzun tingkat ketiga. Secara alami, energi spiritual pelindung tubuh tidak dapat menghentikan pukulan Du Guanxi dari alam transformasi dewa tingkat ketiga. Namun, kultivasi aslinya telah mencapai alam transformasi ilahi tingkat pertama. Apa yang dia tekan hanyalah kultivasinya, tetapi dia tidak bisa menekan kekuatan tubuh suci abadi. Dan Wu Yun telah mencobanya sebelumnya, setelah mencapai tingkat kedua yang tidak dapat dihancurkan.
Tubuh suci abadi miliknya cukup untuk menahan kekuatan melebihi level yang sama. Meskipun saya harus mengakuinya dengan tubuh suci Vajra yang tidak dapat dihancurkan di alam transformasi ilahi tingkat pertama. Datang dan tahan pukulan Guan Shidu, yang berada di alam transformasi ilahi tingkat ketiga. Ada unsur perjudian di dalamnya, tapi tidak ada keraguan bahwa Wu Yun membuat taruhan yang tepat. Tentu saja, ini tidak berarti bahwa tubuh fisik Wu Yun saat ini dapat menahan semua serangan dari pembudidaya alam dewa transformasi tingkat ketiga tanpa terluka. Alasan mengapa dia tidak terluka sekarang adalah karena pukulan Guan Shidu didasarkan pada kultivasi murni dan tidak melibatkan seni bela diri apapun. Jika seni bela diri diterapkan, kekuatan serangannya akan berlipat ganda. Pada saat itu, tubuh suci abadi mungkin tidak mampu menahannya. Tentu saja, satu-satunya yang mengetahui apa yang terjadi barusan adalah Wu Yun dan manajer Du. Apa yang dilihat oleh orang-orang yang hadir adalah bahwa Wu Yun telah menahan pukulan kedua dari transformasi ilahi tingkat ketiga Du Guanxi. Adapun bagaimana mereka bisa bertahan hidup, mereka tidak tahu. Namun, itu saja sudah cukup membuat mereka takut. Mereka semua menatap Wu Yun dengan mulut terbuka. Dia benar-benar menahan pukulan kedua Du Guanxi dengan kekuatan alam transformasi dewa tingkat ketiga dengan budidaya alam Tianzun tingkat ketiga. Ketika semua orang terkejut. Di atas panggung, Steward Du perlahan pulih dari keterkejutannya. Menatap Wu Yun, alisnya berkerut. Bab 875 terkena, menghargai bakat. Guan Shidu, kamu masih punya satu pukulan lagi, ayolah. Wu Yun berkata dengan tenang saat melihat Guan Shidu tidak bergerak. Kamu benar-benar kuat. Saya harus mengakui bahwa Anda benar-benar membuka mata saya. Saya tidak ingin menyakiti Anda, tetapi saya ingin menasihati Anda bahwa jika Anda menyerah sekarang, itu masih terlambat. Steward Du berkata dengan suara yang dalam. Guan Shidu, bagaimana kamu tahu hasil dari sesuatu yang belum terjadi? Wu Yun berkata dengan ringan. Kamu. Mata manajer Du menjadi dingin dan dia berkata dengan suara yang dalam, Oke, aku sudah memberimu kesempatan berkali-kali, tapi kamu begitu cuek dengan pujian. Sesuai kesepakatan, selanjutnya, aku akan menggunakan kekuatan itu dari alam voli tingkat ketiga untuk melihat bagaimana kinerjamu. Menangkis. Meskipun Wu Yun menggunakan tubuhnya untuk menahan pukulan dari alam transformasi dewa tingkat ketiga. Namun terlihat jelas bahwa ia hampir mencapai batas ketahanan fisik Wu Yun. Sama sekali tidak mungkin dia bisa menahan pukulan berikutnya. Karena itu, dia siap memberi kesempatan pada Wu Yun. Namun, Wu Yun bersikeras untuk membuatnya kesal lagi dan lagi. Wu Yun, terima pukulannya. Tiba-tiba, Steward Du meraung lagi. Pada saat ini, momentum kultivasinya telah melonjak ke alam voli tingkat ketiga. Wu Yun sudah siap, dan dia tidak lagi memiliki postur santai seperti sebelumnya. Akhirnya tibalah pukulan yang paling penting dan sulit. Adapun dua pukulan sebelumnya, Wu Yun yakin 100%. Tapi Wu Yun hanya setengah yakin dengan pukulan terakhirnya. Jika Anda gagal menahan pukulan ini, semua usaha Anda sebelumnya akan sia-sia. Melihat seluruh tubuh Guan Shidu meletus. Angin tinju yang kencang membawa semburan suara siulan yang tajam dan eksplosif, dan menyerang Wu Yun dengan ganas. Wu Yun berdiri diam dengan ekspresi serius. Seni Dewa Bela Diri Taisang berjalan dengan kecepatan penuh, dan energi spiritual pelindung tubuh menghalangi bagian depan. Kekuatan tubuh suci abadi juga beroperasi penuh. Lakukan semuanya. Bang bang bang. Tiba-tiba terdengar suara dentuman. Suara dentuman tersebut disebabkan oleh aura pelindung tubuh Wu Yun yang dipaksa berkeping-keping oleh angin tinju Du Guanxi. Saat ini, sosok Guan Shidu belum tiba,
namun angin tinjunya yang kencang telah menghancurkan aura pelindung tubuh Wu Yun. Bisa dibayangkan betapa kuatnya pukulan Guan Shidu saat ini. Murid Wu Yun juga menyusut tajam. Ini sedikit di luar dugaannya. Dia sudah siap sepenuhnya, tapi dia tidak pernah menduganya. Energi spiritual pelindung tubuhnya langsung dihancurkan oleh angin tinju Guan Shidu. Ah tidak, pukulan ini terlalu kuat. Ah. Wu Yun berkata pada dirinya sendiri secara diam-diam. Tepat pada saat ini, saya mendengar suara manajer Du. Ah Wu Yun, apa menurutmu aku tidak bisa menyakitimu? Aku sudah berkali-kali menahanmu, tapi kamu tidak tahu apa yang salah denganmu. Keagungan seorang kultivator di alam langit adalah. Wu Yun menarik napas dalam-dalam. Aku ingin memadatkan aura pelindung lagi. Tapi itu jelas sudah terlambat. Dalam sekejap mata, sosok Guan Shidu terbang mendekat. Ledakan. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang keras. Pukulan Guan Shidu menghantam dada Wu Yun dengan kuat. Dalam sekejap, Wu Yun merasakan kekuatan baja dan matahari, memaksa dirinya masuk ke dalam tubuhnya melalui tubuh suci abadi. Kekuatan tubuh suci abadi telah dilanggar dan untuk sementara tidak efektif. Pada saat ini, seni dewa bela diri Taisang sedang berlari dengan cepat, mencoba memaksakan kekuatan matahari yang telah menyerang tubuh. Namun, tampaknya hal itu tidak berhasil. Segera setelah itu, saya merasakan nyeri hebat di dada dan perut. Kakinya tidak stabil. Gosok-gosok-gosok, dan mundur beberapa langkah dengan tajam. Pada saat yang sama, dengarkan saja suara wow. Seteguk darah muncrat dari mulut Wu Yun. Namun belum terjatuh. Sesuai kesepakatan, selama Wu Yun tidak gugur di panggung pertarungan, itu tidak akan dianggap gagal. Ah kamu masih belum kalah. Ah. Guan Shidu sedikit memperkuat kekuatan tinjunya. Tiba-tiba, Wu Yun merasakan sakit yang menusuk di dada dan perutnya lagi, dan langkahnya mulai tersendat. Seluruh tubuhnya jatuh ke belakang, dan dia akan jatuh. Manajer Du mencibir, "Nak, jangan tunggu, menyerah." Benarkah? Saya berkata, bagaimana Anda bisa mengetahui hasilnya sebelum akhir? Pada saat ini, Wu Yun mengepalkan tangannya. Tubuh yang hendak terjatuh justru berdiri tegak kembali. Wah, kamu masih. Manajer Du ingin mengejek Wu Yun. Namun di tengah perkataannya, ekspresinya tiba-tiba berubah. Pada saat ini, kekuatan tinjunya telah menembus tubuh Wu Yun, dan dia dapat dengan jelas merasakan penanaman energi spiritual di tubuh Wu Yun. Dia berseru, "Kamu, kultivasimu." Sebelum dia bisa mengatakan apapun, dia melihat kultivasi Wu Yun saat ini dengan heran. Terkejut lagi. Dia terkejut menemukan bahwa meskipun budidaya Wu Yun hanya di alam Tianzun tingkat ketiga, tetapi tingkat kultivasi sebenarnya di tubuhnya sebenarnya telah mencapai alam transformasi ilahi tingkat pertama. Itu hanya menekan dan menyembunyikan tingkat kultivasi. Saya ragu dan kemudian menegaskan lagi bahwa memang demikian. Ini mengingatkan saya bahwa Wu Yun baru berada di alam Tianwu tingkat pertama 2 bulan lalu. Tiba-tiba dia menatap Wu Yun dengan kagum lagi. Awalnya, berpindah dari alam Tianwu tingkat pertama ke alam Tianzun tingkat ketiga dalam 2 bulan sudah cukup untuk mengejutkan dunia. Namun siapa sangka anak ini sebenarnya telah mencapai alam transformasi ilahi tingkat pertama. 2 bulan, 18 tingkat alam. Kecepatan peningkatan yang luar biasa ini adalah satu-satunya yang pernah dilihatnya atau bahkan didengarnya dalam hidupnya. Pada saat ini, manajer Du tiba-tiba merasa bahwa mungkin Wu Yun tidak boleh dilarang memasuki tebing Wanglong sendirian hari ini. Mungkin dia punya alasan tersendiri mengapa ingin masuk sendirian, dan itu bukan sekadar untuk pamer. Jika Wu Yun benar-benar ingin pamer, dia akan secara langsung mengekspos semua kultivasinya dan menimbulkan sensasi yang lebih mengejutkan daripada apapun yang bisa dia lakukan.
Mengapa harus demikian? Memikirkan hal ini, dan menambahkan bahwa Guan Shidu sendiri adalah orang yang menghargai bakat. Hal ini terlihat dari upaya berulang kali untuk menghalangi Wu Yun. Saat ini, dia semakin mengagumi Wu Yun. Bagi pria sombong seperti itu, tidak ada salahnya membuat pengecualian. Tiba-tiba, aku melihat tinjunya ditarik. Seluruh orang terbang kembali, memandang Wu Yun, dan berkata dengan tenang, "Kamu lulus ujian, aku tidak bisa menjatuhkanmu dengan 3 pukulan." Wu Yun sedikit bingung, dan dia secara alami tahu bahwa Guan Shidu melakukannya dengan sengaja. Meskipun Guan Du tidak menahan diri, dia mungkin tidak bisa mengatasinya. Tapi dia masih mengangguk sedikit, menangkupkan tangannya dan berkata, terima kasih." Wu Yun kemudian duduk bersila dan mulai menyembuhkan luka-lukanya di platform kompetisi. Pada saat ini, semua penonton meledak. Ya Tuhan, apa yang terjadi barusan? Wu Yun benar-benar menahan 3 pukulan dari Steward Du dengan budidaya Tianzun Realm tingkat ketiga. Meskipun Steward Du tidak menggunakan seluruh kekuatannya, pukulan terakhir juga menggunakan tendangan voli penuh. Kekuatan tingkat ketiga. Sial, apakah anak ini benar-benar manusia? Terlalu menakutkan. Jika saya dipukul 3 kali oleh manajer Du seperti ini, saya akan dipukuli hingga menjadi pai daging. Untungnya, kami tidak melakukannya. Jangan lawan dia sekarang. Itulah pemikiran yang ada di benak mereka semua. Terkejut dan terpana. Saya sangat ketakutan sehingga tidak ada yang bisa saya katakan. Tidak mengherankan, ini akan menjadi hal lain yang dilakukan Wu Yun di Akademi Tianlong, sesuatu yang cukup mengejutkan seluruh akademi. Di panggung kompetisi, Wu Yun dengan cepat menstabilkan cederanya ke tingkat minimum.